got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian menonton video ini. Di sini saya dan kawan-kawan akan membahas tentang masa pencerahan atau yang disebut dengan Aufklärung. Aufklärung atau zaman pencerahan adalah sebuah gerakan besar di Eropa pada abad ke-18 yang memberi kedudukan yang luar biasa pada akal budi manusia. Masa pencerahan ini merupakan kelanjutan dari Renaissance. Dengan kata lain, Renaissance merupakan masa transisi antara masa pertengahan dengan masa pencerahan. Disebut sebagai masa pencerahan karena masyarakat Eropa mulai mengandalkan sumber kebenaran berdasarkan akal budi atau logika dan rasional. Masyarakat Eropa menjadi sangat kritis terhadap semua yang berbau tahayul dan rekaan keagamaan. Sikap ini mulai kokoh dipegang sejak tampilnya para tokoh dari kalangan agama sendiri yang berani merombak paham-paham yang tidak sesuai dengan penemuan baru. Hasil penelitian para ilmuwan, beberapa ilmuwan dan filsuf besar pada masa pencerahan antara lain Isaac Newton, Voltaire, Hobbes, John Locke, David Hume, Candillac, dan lainnya. Cita-cita pencerahan sangat dipengaruhi oleh sains yang dibawa sampai pada fase klimaksnya oleh Isaac Newton 1642 sampai 1727. Melalui metode eksperimen, ia mampu menerapkan kompleksitas alam semesta melalui cara sederhana, yaitu hukum gravitasi. Gravitasi inilah yang memengaruhi perputaran benda-benda langit dan gaya tarik-menarik antara matahari dan anggota tata surya lainnya. Pada masa pencerahan, ada 2 aliran filsafat yang muncul mendominasi pemikiran Eropa, yaitu empirisme dan rasionalisme. Di Inggris, kaum empirisme berpendapat bahwa segala sesuatu pengetahuan berasal dari pengalaman atau percobaan secara praktik dan bukannya berpegang pada teori yang mengandalkan rasio. Bahkan, Newton mengemukakan bahwa aku tidak menyajikan hipotesis-hipotesis. Melalui hukum gravitasinya, Newton tidak memberi ruang kepada segala bentuk spekulasi atau hipotesis atau fenomena dunia, melainkan menjamin kepastian. Sementara di Prancis dan Jerman, kaum rasionalisme berpendapat bahwa pengenalan yang sejati berasal dari rasio. Rasio menjadi sandaran utama dalam membangun ilmu pengetahuan, baik ilmu alam, ilmu sosial, maupun ilmu humaniora. Kaum rasionalisme memahami segala sesuatu dengan kekuatan rasio semata sebagai prinsip utama. Dalam bidang sosial politik, abad pencerahan di Inggris telah memicu terjadinya Revolusi Agung 1688. Raja James II dipaksa mundur oleh parlemen dan digantikan oleh Raja William. Pemerintahan William harus mengakui hak parlemen dalam pembuatan undang-undang. Hal ini menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang memiliki konstitusi modern sebagaimana tercantum dalam Declaration of Rights 1689. Lebih jauh daripada itu, Johann Lux mendesak supaya ada pembagian kekuasaan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, yaitu menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif. Kebebasan dan hak warga dalam mengemukakan pendapat mulai dijamin setelah terbitnya Undang-Undang per tahun 1693, sehingga kritik terhadap negara dan otoritas gereja bukan lagi hal yang perlu ditakutkan. Di Perancis, gerakan pencerahan terjadi sangat liberal dan radikal terhadap berbagai sentimen gereja. Tokoh yang paling berpengaruh dalam gerakan di Perancis adalah Voltaire 1694 sampai 1778 melalui beberapa tulisan. Ia menentang kewujudan dan fanatisme, ia juga menentang hak-hak istimewa raja dan tidak pernah mempercayai gelar bangsawan Prancis yang dengan otomatis keunggulan pahamnya. Wilayah pelopor gerakan pencerahan mempraktikkan aksi yang lebih tenang tanpa pergolakan dan hampir tidak menampakkan pertentangan antara individu dan gereja atau negara. Pusat perhatian para pemikir pencerahan di Jerman lebih tertuju kepada bidang moral
dan upaya untuk menemukan hubungan antara rasio dan agama, mengisyaratkan munculnya otonomi manusia dalam berpikir dan menentukan tindakan-tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ia yakini sebagai sesuatu yang baik, benar, dan tahan uji. Tokoh besar lainnya dalam gerakan pencerahan Jerman adalah Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754 dan Immanuel Kant pada tahun 1728 sampai 1804. Abad pencerahan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan, dan tatanan sosial politik. Metode-metode ilmiah mulai diterapkan secara mantap oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa. Berbagai penemuan berhasil terungkap, seperti teori gravitasi oleh Isaac Newton, penggunaan binominal nomenklatur bagi tumbuhan dan hewan oleh Carolus Linnaeus, penyusunan skema pertama yang tersusun rapi tentang sistem kimiawi oleh Antoine Laurent Lavoisier, pengembangan teori elastisitas fisika oleh Leonhard Euler, menjabarkan teori ekonomi yang sistematis dan mudah dicerna oleh Adam Smith, serta penemuan-penemuan oleh ilmuwan lainnya. Sementara itu, filsuf-filsuf yang muncul pada abad pencerahan, beberapa di antaranya telah disebutkan di atas, seperti Voltaire yang seorang penyair, penulis drama, penulis esai, penulis cerita pendek, ahli sejarah, dan filsuf dari Prancis. Karya dari seorang pendukung empirismenya, Johann Lux dan Francis Bacon, ini sangat menginspirasi lahirnya Revolusi Prancis. Ide demokrasi, toleransi agama, dan kebebasan intelektual yang dikemukakan Voltaire berkembang di seluruh Eropa. Bahkan, orang-orang yang menggerakkan revolusi Amerika seperti Thomas Jefferson, James Madison, dan Benjamin Franklin juga kenal baik dengan tulisan-tulisan Voltaire. Selain Voltaire, ada pula Jean-Jacques Rousseau, penggagas kontrak politik yang hingga sekarang masih dipakai. Selanjutnya, George Berkeley, seorang filsuf sekaligus uskup dari Irlandia, penggagas pemikiran modern mengenai idealisme. David Hume, filsuf dan ahli sejarah dari Skotlandia yang mempunyai pengaruh besar dalam perjalanan empirisme dan skeptisisme. John Wesley dari Inggris dengan konsepnya yang disebut Methodisme. Immanuel Kant dari Jerman, pencetus rasionalisme dalam berpikir dan bertindak. Perubahan besar pada abad pencerahan terus berkembang secara revolusioner sepanjang abad ke-18 Masehi. Dengan cepat, struktur masyarakat lama berganti dengan struktur yang lebih baru. Hal ini terlihat jelas dalam Revolusi Agung dan Revolusi Prancis. Struktur masyarakat berganti, bangsawan dan kaum rohaniwan yang semula memiliki hak istimewa disetarakan haknya dengan masyarakat biasa. Raja yang semula berkuasa penuh kini harus memimpin berdasarkan undang-undang. Setelah pencerahan, pada abad-abad selanjutnya semakin banyak temuan-temuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tidak hanya di Eropa, namun juga beramah ke Amerika dan juga Asia. Audio Jungle.